Salah satu pelajaran terbaik dalam kehidupan adalah perubahan. Mungkin nggak sih teman-teman PLN ada yang mau hidupnya tidak berubah? Ada yang tidak mau hidupnya berkembang? Sepertinya tidak mungkin ya. Saya rasa semua orang ingin berubah karena ia ingin berkembang dalam kehidupannya. Tapi hebatnya manusia itu memiliki kekuatan untuk bertahan dalam kondisi sesulit apapun. Bertemu lagi dengan saya Analisa Widyaningrum dalam EAC series episode keempat. Teman-teman PLN bisa dibayangkan kalau manusia tidak mau berubah. Mungkin hidupnya masih di situ-situ saja dan ketinggalan sampai merasa adanya tekanan dalam kehidupannya. Seperti contohnya nih, manusia ketika tidak mau menggunakan smartphone karena alih-alih tidak mau belajar teknologi baru. Sehingga masih menggunakan handphone monoponik yang hanya bisa telepon dan SMS saja. Nah, apa yang akan terjadi teman-teman? Tidak hanya tekanan, tapi juga tantangan ke depan yang membuat kita suka tidak suka, mau tidak mau harus belajar tentang sesuatu yang baru. Begitu pula dalam perubahan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa beradaptasi pada situasi yang sulit dan harus bisa menyesuaikan diri dalam perubahan ke depannya. Sebagai manusia tentu sudah dipastikan ya kalau kita menginginkan perubahan positif dalam hidup kita. Artinya semuanya pengen beradaptasi dengan baik dan juga dapat belajar dari sebuah perubahan itu. Tapi ada kalanya kita malas dan gak mau belajar atau gagal move on nih. Nah teman-teman PLN, apakah ini wajar? Tentu saja ini adalah hal yang sangat serupa dirasakan oleh semua orang. You are not alone. Karena di luar sana juga banyak orang-orang yang mungkin harus butuh waktu untuk beradaptasi nih. Oke, beberapa perubahan ini bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang tidak diduga, unexpected change, atau mungkin tidak diinginkan. Nah, akhirnya ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, inilah pentingnya ketika kita membuat sebuah tujuan dalam hidup. Tujuan ini akan membentuk kita sebagai pribadi yang memiliki core values, core purpose, sehingga kita tahu nih, apa yang harus kita lakukan saat kita jatuh, saat kita gagal menghadapi perubahan yang tidak nyaman. Nah, teman-teman, bagaimana kita menghadapinya? Saya akan menunjukkan sebuah kurva. Ini adalah sebuah kurva yang disebut dengan Kubler-Ross teori, di mana sebenarnya ketika kita mengalami suatu perubahan dalam hidup, fase pertama yang akan muncul pada diri kita secara psikologis adalah shock dulu nih. Jadi kaget adalah reaksi pertama dan saat itu self esteem kita sangat rendah. Dan bisa jadi kita masih fokusnya kepada apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi gagal untuk bisa memikirkan masa depan. Dan saat shock ini, individu biasanya cenderung menyalahkan, sedih, frustasi, cemas. Lalu kemudian ketika shock ini dia akan beralih untuk bisa mencari pembenaran-pembenaran. Pembenaran ini dikatakan sebagai disbelief yang membuat individu ini merasa lebih percaya diri, tapi masih move on-nya itu susah nih. Jadi masih berfokus pada masa lampau. Nah, ada beberapa individu yang akhirnya berusaha untuk bangkit dari kondisi denial. Denial ini tidak baik teman-teman. Karena apa? Karena dia semakin tidak bisa melakukan hal-hal positif untuk di kedepannya. Nah, denial ini akan dilalui dengan baik oleh individu kalau dia berusaha untuk menyadari, awareness. Nah, saat awareness ini mungkin agak melandai nih. Kepercayaan dirinya cukup menurun, tapi dia sudah mulai berpikir tentang apa yang akan dilakukan di masa depan ketika ada perubahan tersebut. Setelah aware, pelan-pelan diterima. Ketika diterima ini, mungkin self esteem-nya lagi merasa the lowest point nih, lagi di titik terendah. Cuma di saat acceptance ini, stase inilah yang sangat penting bagi individu untuk memikirkan langkah apa ke depannya. Mereka tidak akan bisa melakukan satu perubahan yang positif kalau mereka belum bisa menerima ketidaknyamanan yang terjadi dalam hidupnya. Fase berikutnya adalah eksperimen. So, teman-teman, di eksperimen ini biasanya individu mulai mencari tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia menghadapi perubahan tersebut. Pelan-pelan dia akan belajar mencari dan mengambil keputusan ke tahap berikutnya dan akan terintegrasi. Nah, di saat terintegrasi ini biasanya individu sudah mulai beradaptasi dengan baik. Dia sudah fokus kepada masa depan dan biasanya individu ini juga memiliki self esteem yang cukup tinggi. Seorang psikoanalisis bernama Hans Luwald pernah mengatakan bahwa dalam menghadapi perubahan, biasanya individu mengalami satu fase yaitu kebingungan. Tidak hanya bingung menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menghadapi perubahan yang mungkin cukup drastis dalam hidupnya. Kebingungan ini juga didasari atas bingungnya jati diri dan juga krisis identitas. Nah teman-teman, ada satu cara nih. Selain membuat tujuan, tentunya teman-teman PLN bisa melakukan tips yang sering kita dengar dengan istilah bounce back. Baiklah, ini beberapa tips untuk teman-teman PLN dalam menghadapi perubahan, bagaimana untuk bisa bounce back.
Yang pertama adalah silahkan teman-teman untuk mengubah sudut pandang dari negatif menjadi positif. Ini tidak mudah teman-teman, tapi coba pikirkan, apa hikmah di balik semua perubahan itu? Apa yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dari perubahan itu? Tidak nyaman bisa jadi membuat kita belajar sesuatu. Yang kedua adalah memilih lingkungan positif dan belajar untuk tidak memikirkan opini orang lain. Pasti tidak mudah ya teman-teman PLN, karena kita hidup biasanya berdasarkan ekspektasi dari lingkungan kita. Nah, bagaimana caranya meminimalisir? Yang pertama adalah penting sekali untuk memilih orang-orang yang memang positif. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, 5 orang yang positif di sekitar kita akan membawa pengaruh positif untuk kita. Nah, selain itu teman-teman juga bisa belajar tentang teknik bagaimana memikirkan sesuatu secara serius tapi tidak personal. Sehingga kita tidak membawa perasaan terlalu larut dan bisa fokus pada penyelesaian dalam menghadapi masalah. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Bagaimana kita bisa fokus pada tujuan akhir kita. Ternyata kesulitan itu bisa jadi adalah challenge atau tantangan untuk bisa menuju tujuan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Tapi manusia cenderung mudah menyerah dan tidak mau belajar karena sebuah perubahan yang tidak nyaman. Baiklah teman-teman, coba kita pikirkan 2 pertanyaan mendasar yang bisa kita jawab. Apa itu? Yang pertama, apa sih yang kita yakini dan kita perjuangkan dalam hidup? Belief itu yang membuat kita tahu harus bagaimana bangkit dari keterpurukan. Yang kedua adalah bisa jadi ini mengarahkan kita pada satu core purpose, kenapa diri kita hadir di dunia ini. Apa makna kita untuk sekitar? Maka hal itulah yang akan membuat kita punya alasan untuk bangkit dari keterpurukan. Saya teringat nih satu filosofi yang cukup mendalam dari seorang aktivis terkenal yaitu Martin Luther King. Barusan saya dapat dan ini coba saya bacakan. If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Jadi teman-teman PLN sepertinya sulit ya untuk tidak bisa melakukan apa-apa. Karena tidak ada alasan yang membuat kita berhenti pada satu stase. Lakukan hal sederhana apapun, kalaupun itu sulit, itu biasa. Nantinya kita akan mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Poinnya bukan pada hasil akhir, tapi pada prosesnya. Dan selamat berjuang teman-teman PLN untuk menghadapi perubahan. Awalnya tidak nyaman, tapi itu akan membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Sebelum saya pamit, saya memberikan info nih teman-teman. Kalau teman-teman membutuhkan dukungan psikologis akibat situasi pandemi COVID-19 atau ketidaknyamanan karena perubahan, silahkan teman-teman bisa buka fitur konseling COVID-19 di aplikasi PLN Daily karena ada tim psikolog internal PLN yang akan memberikan layanan tersebut setiap hari kerja, yaitu jam 8 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Thank you, sampai jumpa.